nyatanya kita bukanlah siapa-siapa. Maka dari itu, hari ini yang penuh berkah ini, Khatib mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan hamdalah sebanyak mungkin, mengaturkan rasa terima kasih kita yang tak terhingga. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpah dari Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW, ahli keluarga, sahabat, mujahidin pewaris Nabi yang terus membimbing mengarahkan kita tanpa pamrih semata-mata agar kita tetap terjaga dalam koridor kebenaran yakni Islamiyah kafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak lupa Khatib mengajak diri Khatib pribadi dan para hadirin untuk terus meningkatkan kadar ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya. Memastikan adanya takwa di dalam diri adalah sebuah usaha untuk meraih ridho dan ampunan Allah. Ditambah lagi, takwa adalah sebagai buah hasil dari puasa kita. Selama ini, jika memang kita melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah tahun kedua kita melaksanakan Idul Fitri di tengah suasana prihatin. Ramadan dan Lebaran dalam remang kabut pandemi yang serba anomali. Nyaris tak ada suasana perayaan. Bukan saja oleh situasi rumit, tapi juga oleh faktor ekonomi bangsa yang sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Toh demikian, sebagai manusia beriman, kita dituntut untuk selalu bisa menemukan celah demi mengambil ibrah. Pasti ada rahmah di balik musibah. Tak berguna kita mengutuk di sana sini. Tak boleh pula kita berputus asa. Lalu apa kira-kira ibrah dari rahmah itu? Setidaknya ada dua. Kesempatan muhasabah dan peluang membuktikan hasil ibadah. Terbatasnya gerak memberi kita banyak waktu untuk berpikir tentang kualitas rohani kita. Banyaknya persoalan umat menantang kita untuk menunjukkan kontribusi sosial sebagai bukti ibadah ritual. Hadirin sholat Idul Fitri yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di tiap Ramadan, pada saat Ramadan Muslim banyak berpuasa. Tahun ini, tahun lalu juga tahun-tahun sebelumnya. Kita berhusnuzon saja. Ada puluhan juta umat Islam menjalankan perintah Allah, yakni berupa berpuasa, menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga matahari terbenam. Puasa telah bertransformasi dari ibadah ritual menjadi tradisi sosial. Umat Islam begitu giat dalam tiap tahunnya, semakin banyak pula orang yang melaksanakannya. Fenomena yang indah dan semoga menjadi awal yang baik menuju hidup umat yang berkah. Sebuah harapan yang wajib kita seriusi ikhtiarnya. Sebab hidup berkah hanya bisa tercapai jika persyaratan itu terpenuhi. Syarat utama hidup mulia, hidup berkah adalah jiwa yang berisi takwa. Harusnya inilah peluang bagus untuk kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, puasa ibaratnya tanaman yang buahnya adalah takwa. Hari ini kita berlebaran. Setelah selesai kewajiban berpuasa selama sebulan penuh, logikanya buah takwa sudah rampung, siap dipetik dari lahan jiwa menjadi energi mesin kehidupan kita. Tapi benarkah demikian? Sudahkah perilaku kita menampakkan tanda adanya buah takwa tersebut? Mari tuntun diri kita untuk mengariki kembali hasil puasa kita. Harus kita cari dan dapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Cermati apa isi buah takwa tersebut. Lalu amati di ruang hidup kita. Adakah isi takwa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah memberi clue tentang beberapa ciri takwa tersebut yang termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dulur, anggaplah ada 100 juta rakyat muslim Indonesia yang berpuasa, maka akan ada 100 juta umat manusia yang bertakwa. Berarti akan ada 100 juta orang pula yang senantiasa berinfak saat lapang maupun sempit. Manusia yang lebih memilih tangan di atas memberi daripada tangan di bawah meminta. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah. Jika memang puasa benar-benar makbulan diterima Allah, maka pastilah ada 100 juta orang yang berjiwa lemah lembut, ratusan juta warga yang mampu menahan amarah dan lapang memaafkan kesalahan orang lain, tidak mudah terpancing emosi, saling menghormati dan bisa memahami. Jika Ramadan tahun lalu sudah ada sekian ratus juta orang berpuasa dan puasanya benar-benar berbuat takwa, maka mestinya ada sekian ratus juta rakyat Indonesia yang selama setahun kemarin gemar bersedekah, penyabar, pemaaf, dan sibuk menata diri. Bayangkan bahwa sekian ratus juta netizen yang menahan diri untuk menyebar berita hoax. Mereka senantiasa menjaga jari jemarinya dari menulis komen yang bernada hinaan, rasis, dan kebencian. Menahan diri untuk tidak membalas hinaan dengan memaafkan hinaan. Bayangkan pula bahwa sebagian hasil puasa yang berbuat takwa, maka sejak Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini, suasana negeri ini yang sangat damai. Internet dan suasana sosial, politik, dan keamanan begitu damai, dipenuhi komunikasi yang kondusif dan produktif. Namun, apakah demikian kenyataannya? Hadirin sekalian, rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu kondisi bangsa saat ini. Ibu Pertiwi sedang menangis. Anak negeri diterpa berbagai kerusakan moral dan degradasi mental. Korupsi merajalela yang beruang pamer kekayaan lewat medsos untuk mengeruk tambahan kekayaan. Makin parah saat badai pandemi menerjang berkepanjangan. Kontra membuat situasi semakin tak menentu. Ekonomi anjlok, pendidikan stagnan. Kita bisa memirsa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Alih-alih memaafkan, warga saling dendam dan memenjarakan. Kita begitu mudah terpancing emosi, amarah, gampang tersulut. Di medsos maupun di kehidupan nyata keseharian, sudah banyak orang mau berbagi, tapi masih lebih banyak lagi yang hanya mementingkan diri pribadi. Sedikit yang syukur nikmat, lebih banyak yang kufur nikmat. Gaji sudah pasti, masih tega korupsi dana hak rakyat yang sedang menjerit dilanda bencana dan pandemi ini. Agamawan jumawa mengobrol fatwa yang awam asik mengumbar hawa. Kualitas kemanusiaan dan kebangsaan tidak menunjukkan tanda kemajuan baik. Di negeri yang begitu banyak agamawan dan rohaniawan, tapi mencari contoh pribadi yang sederhana seperti teladan Nabi kita sangat kesulitan. Kemewahan memang melenakan. Banyak yang gagal berperan menjadi kaca bagi umat. Belum bisa menjadi teladan hidup bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di mana buah takwa tadi dari hasil panen tanaman puasa yang ditanam oleh sekian ratus juta umat muslim di dunia ini? Jika tahun lalu kita menanam bibit ibadah selama Ramadan, maka harusnya tahun ini kita sudah mengantongi banyak buah kebaikan, buah yang bermanfaat bagi diri kita khususnya dan bagi umat pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba mari kita jujur,
tengok ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita temukan? Sekeranjang buah kebaikan hasil panen dari tanaman tahun lalu, atau hanya sekedar serangga karena keranjang tak berisi sama sekali, atau pernah terisi tapi habis dimakan hama. Muhasabah binafsi, introspeksi diri sangat tidak urgensinya untuk kita lakukan bersama. Menyoroti diri masing-masing. Perlunya kita sangat berhati-hati dalam menanam dan melakukan treatment atau perawatan pada tanaman kita untuk ikhtiar dalam muhasabah diri. Muhasabah diri tahun ini, bulan ini, hari ini, dengan Ramadan ini yang baru saja kita lewati. Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah kualitas ibadah yang kita kerjakan? Ini penting guna mengetahui di mana sisi kurang dan salahnya kita. Karena enggan evaluasi, resiko gagal panen terulang lagi pada tahun berikutnya. Puasa gagal panen tak berbuat takwa oleh faktor diserang hama yang berupa amarah, dendam, dan fitnah. Terlebih lagi jika lahan Ramadan tidak hanya ditanam bibit puasa, umat Islam juga banyak menambah dengan bibit tadarus, sedekah, tarawih, dan kajian dakwah. Tak berbuah karena diserang hama sombong ketika bersedekah, hama rakus ketika berpuasa, hama ingin riak ketika tarawih, dan hama tak fokus saat kajian tadarus, tapi tanpa peduli makna apalagi mengamalkan dalam kehidupan nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Percayalah, bangsa ini hanya akan menjadi lebih baik jika warganya memiliki kepribadian takwa dalam kalbunya, dalam perilakunya, dalam pola hidup kesehariannya. Tanpa itu, nyaris pasti kondisi kita akan terus begini. Sebaik apapun sistemnya, sebanyak apapun ritual ibadah kita, bangsa ini, khususnya umat Islam ini, perlu banyak menengok sisi dalam internal kaum muslim sendiri. Ada apa dengan umat ini? Kenapa jumlah yang besar tidak memberi dampak signifikan dalam kebaikan kondisi bangsa? Kenapa ibadah yang rutin kita kerjakan tidak berbuah negara yang adil dan makmur? Dulur, Allah sayang kepada kita dengan menunjukkan ciri-ciri takwa berikutnya, agar kita tidak lagi mengalami gagal panen, supaya kita tidak berkubang ke dalam kebobrokan kondisi yang sama. Allah mengilhami kita dengan mencek kadar ketakwaan melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 17. Sabar mengingatkan dan sadar diingatkan, itu sebagai ciri takwa. Mesti kita jadikan landasan dalam berdiskusi, bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Tanda buat tarawih adalah tercegahnya perilaku fahsya dan mungkar. Hadirin sholat Idul Fitri 1442 Hijriah yang semoga mendapat rahmat Allah. Buah dari sedekah adalah hidup berkah dan hati yang mutmainnah, tenang dan tidak serakah. Tanda-tanda buah maghfirah adalah lapang dan termotivasinya kita dalam melaksanakan ibadah dan pengabdian kepada Allah dan agama. Pemimpin yang berpuasa akan memiliki sikap wirai dan rajin introspeksi, adil serta bijaksana mengelola negeri. Hartawan yang sedekah akan memiliki hati yang qanaah, terhindar dari sikap serakah. Rakyat yang tarawih akan tetap tabah, tawakal meski kondisi perih. Jika agamawan bertakwa,
maka tidak akan sembarangan berfatwa mengikuti arah pesanan dan angin hawa. Jika santri mendapatkan buah dari tadarus, maka akan berkalbu kudus dan tidak berharap kudus. Jika kepada Allah umat taat, maka hidup bangsa ini akan penuh berkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi urutan skemanya adalah puasa Ramadan hasilnya takwa. Tanda bahwa buah itu sudah ada adalah sifat sabar, sifat pemaaf, sifat penderma, sifat gemar introspeksi diri, pemburu maghfirah, taat kepada Allah, shadiq, umat yang berhati suci, rakyat yang berkepribadian asli berwarisan ibu pertiwi. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah. Inilah mengapa di awal khatib menegaskan bahwa hasil puasa ini ada kaitannya dengan bangsa. Kita adalah elemen bangsa, dan bangsa ini semakin hancur jika kita tidak bisa merawat tanaman ibadah kita. Jika kita sebagai pemimpin, agamawan, usahawan, atau ilmuwan dan rakyat awam tak kunjung memanen buah takwa. Karena hanya dengan ketakwaan, keinginan untuk korupsi terhenti, ambisi eksploitasi akan bisa direduksi, niat maksiat bisa dicegat, persatuan bangsa yang carut-marut bisa kembali dirajut. Meski terdengar utopia, maka harus optimis, takwa memberi energi ekstra untuk bisa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keberhasilan kita dalam berpuasa yang berbuat takwa akan berpengaruh besar terhadap situasi bangsa saat ini. Pemimpin bangsa yang shadiqin, rakyat yang sabirin, agamawan yang qanitin, hartawan yang munfikin, dan ilmuwan yang mustaghfirin adalah persyaratan negeri ini bisa damai dan makmur. Negara yang baik karena diisi oleh orang-orang yang baik pula. Di kesempatan Idul Fitri ini yang berkah ini, khatib tekankan kembali akan pentingnya evaluasi tanaman ibadah kita. Jangan mau kita dihina-bubukkan oleh setan. Yang penting ibadah, diterima atau tidak urusan Tuhan. Memang Tuhan yang berhak menilai diterima atau tidaknya amal kita, tapi Tuhan juga memberi kita petunjuk atau kriteria mana amal yang diterima dan mana amalan yang tidak diterima. Kita tinggal berkaca, kita tinggal melihat, kita akan tahu panen atau gagal buah ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita singkirkan rasa puas yang berdampak malas atas giat evaluasi. Pastikan tanaman selama sebulan Ramadan ini benar-benar berbuah. Kita boleh bergembira saat ini, namun jangan sampai terlena. Takwa dan segenap kriterianya harus menjadi ruh hari-hari bangsa ini sampai Ramadan tahun depan. Waktu yang terus berputar maju ke depan. Jika Allah memberi peluang umur tahun depan, kita berharap bisa menyaksikan kondisi bangsa yang lebih baik dari tahun ini. Negeri yang berisi pribadi-pribadi bertakwa sebagai hasil panen puasa dan ibadah lain di tahun ini. Dulur, ini bukan idealisme yang muluk-muluk, melainkan khatib yakin bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Faktanya ratusan juta umat Islam saat ini telah selesai melaksanakan berpuasa. Maka senyata itu pula harusnya kita beroptimis akan ada ratusan jiwa baru terlahir di hari fitrah ini dengan ruh bertakwa, insya Allah. Dan insya Allah lagi saat puasa kita berbuat takwa, sesegera dengan seizin Allah akan lahir pemimpin yang amanah, adil dan bijaksana, agamawan yang wirai, rakyat yang bermartabat di negeri pilihan ini. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri 1442 Hijriah yang semoga dirahmati oleh Allah. Terakhir, izinkan khatib untuk berpesan.
perubahan tetap harus segera terjadi, baik level individu maupun bangsa. Belum terlambat selama badan masih dalam kandung hayat. Mari kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini. Ayo kita jadikan sebagai trigger menyusun pondasi bangunan bangsa unggul, hebat dan bermartabat. Kumpulan individu yang berhati bersih dan suci akan membentuk keluarga komunitas yang tenang, damai dan makmur. Insya Allah saat Muslim yang mayoritas terdiri dari hamba-hamba mutakin akan terwujud negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin cukup itu yang dapat Khatib sampaikan pada khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah yang penuh rahmat dan berkah ini. Dan mari kita tutup dengan berdoa semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang lalu hingga tahun ini, dan kita bisa dimasukkan menjadi golongan orang-orang yang dipanggil Allah sebagai jiwa-jiwa yang tenang karena sabar menerima ujian selama di dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma musyrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar